Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmatul Mutaina dengan NPM 21150611120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Septriza, NPM 21150611060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Syafawibowo. Saya berasal dari kelas TIC. Saya Nuranisa Septriza. Di sini saya akan menjelaskan menjaga lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup diperlukan untuk membangun daerah yang merupakan suatu kawasan atau daerah yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan makhluk hidup beserta unsur kehidupan lainnya yakni udara, air, dan tanah. Permasalahan lingkungan menjadi hal yang tidak mudah untuk diatasi, seperti pencemaran udara, air, maupun tanah. Pencemaran terjadi akibat alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan perusahaan, perumahan, dan pusat perbelanjaan. Namun, permasalahan terbesar pencemaran lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini adalah sampah, terutama sampah plastik. Pencemaran terjadi akibat tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan kelestarian alam yang ia tinggali. Pencemaran lingkungan tersebut tentu akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya dan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat. Aliran air yang tak lancar inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir. Bukan hanya itu, ikan-ikan yang berada di dalam sungai pun akan mati. Ini disebabkan adanya zat-zat berbahaya yang ada pada sampah tersebut. Yang kedua, menggunakan barang ramah lingkungan. Contohnya adalah mengganti kantong plastik dengan kain tas belanja ramah lingkungan. Kemudian, yang ketiga, memilah dan mengolah sampah agar lebih produktif. Yang keempat, melarang pembuangan limbah pabrik ke sungai, laut, atau pantai karena akan mengganggu ekosistem laut. Yang kelima, menghemat penggunaan air, listrik, dan bahan bakar minyak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilah sampah dan mengolah sampah agar lebih produktif. Sampah dibedakan menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Ketiga sampah ini dipisahkan terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk mengolahnya. Seperti pada gambar ini, tempat sampah organik berwarna hijau, anorganik berwarna kuning, dan B3 berwarna merah. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah organik bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap karena hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Kemudian berdasarkan jenisnya, sampah organik dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang mengandung banyak air. Contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan lain-lain. Kemudian sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh adalah kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Nah, sampah organik ini biasanya digunakan sebagai kompos dan juga dapat diolah menjadi pelet, makanan ayam dan ikan. Selanjutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai dan bukan berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah kaleng, botol kaca, plastik, kertas, styrofoam, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan limbah organik yang bisa terurai dengan sendirinya, limbah non-organik tidak dapat terurai dengan sendirinya dan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan sampah organik. Bisa membutuhkan waktu ribuan tahun. Bahkan ada sampah anorganik yang tidak dapat terurai. Berikut saya jelaskan mengenai pengolahan sampah anorganik. Yang pertama ada reduce atau mengurangi. Merupakan prinsip pengolahan sampah yang paling sederhana. Cara ini mudah dilakukan, namun kesadaran masyarakatlah yang menjadi kendala. Jika masyarakat yang lebih sadar lingkungan, prinsip reduce menjadi salah satu yang dapat diandalkan. Beberapa contoh cara mengurangi sampah non-organik dalam kegiatan sehari-hari seperti
seperti tidak menggunakan sedotan untuk minum, melainkan menggantinya dengan sedotan aluminium. Kemudian, apabila membeli makanan, ada baiknya membawa kotak makan sendiri untuk mengurangi penggunaan kemasan makanan, membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi sampah plastik dalam bentuk kantong belanja, dan membawa botol minum sendiri dan tidak membeli minuman dalam kemasan. Yang kedua adalah prinsip reuse atau penggunaan kembali. Kita bisa memilah sampah non-organik yang sekiranya masih kita bisa manfaatkan untuk kepentingan lain. Gunakan kembali barang-barang yang masih layak digunakan dan dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa contoh penerapannya yaitu mengisi ulang tinta pena yang sudah habis agar bisa digunakan kembali dan tidak menjadi sampah. Kemudian menggunakan botol sampo kembali dengan cara membeli sampo dalam bentuk kemasan. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang, merupakan salah satu prinsip pengolahan sampah non-organik yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Mekanismenya adalah memanfaatkan sampah yang masih layak digunakan sebagai benda baru yang memiliki nilai jual dan nilai guna yang lebih tinggi. Contohnya, penerapan recycle adalah membuat kerajinan dari kain perca, botol plastik yang digunakan lampion hias, kemudian limbah kaleng yang dapat diubah menjadi pot bunga, serta masih banyak lagi. Kemudian yang keempat adalah prinsip replace atau mengganti, merupakan sebuah prinsip yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah anorganik. Sampah-sampah sintetis didistribusikan kembali ke pabrik untuk diolah menjadi produk baru. Misalnya sampah botol plastik yang dapat diolah menjadi botol plastik yang baru. Kemudian yang terakhir adalah sampah B3 atau limbah B3. Sampah B3 adalah limbah bahan berbahaya beracun. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri, namun kegiatan rumah tangga juga menghasilkan limbah B3. Contohnya adalah bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih lantai, dan batu baterai. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Sapowibowo. Saya berasal dari kelas TIC. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian aplikasi yang sangat berguna bagi kalian dan juga lingkungan kalian, yaitu aplikasinya bernama RP Jual Beli Sampah Daur Ulang. Ini developer dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Jadi kalian bisa mendownload aplikasi ini, sudah tersedia di Play Store. Setelah kalian menginstal aplikasi ini, selanjutnya adalah kalian bisa membuka aplikasi tersebut. Nah, setelah terbuka di aplikasinya, tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi kalian jika belum memiliki akun, kalian bisa daftar sekarang, mulai dari mengisi nama, email, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Karena saya di sini sudah memiliki akun, jadi saya langsung masuk. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi di sini ada transfer saldo, pencarian lapak pembeli, daftar barang jual beli, pengisian saldo, dan tukar saldo. Lalu jika kalian ada sesuatu hal yang tidak mengerti, bisa membaca di informasi di bawah ini. Informasinya sangat banyak, yaitu apa itu RP, bagaimana melakukan transaksi jual beli, dan lain-lain. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kalian melakukan jual beli. Yang pertama adalah kalian harus melihat daftar barang jual beli ini. Di sini ada beberapa jenis barang jual beli, cukup banyak, yaitu yang pertama ada kompos, kertas putih, kertas koran, gelas air mineral bening, botol plastik air mineral bening, aluminium tipis, dan aluminium tebal. Jadi di sini sudah dipatokan harganya per kilogramnya. Kedua adalah pencarian lapak. Lalu di pencarian lapak ini terdapat 4 lapak untuk saat ini, yaitu Lapak Handrio, Lapati, Ardi, dan Bank Sampah Lestari. Jadi misalnya kalian ingin menukarkan sampah kalian di lapak Lapati ini,
klik yang lapak lapati. Lalu kalian bisa menghubungi pelapak yang sudah tertera di sini. Disediakan nomor telepon dan juga alamatnya. Lalu setelah kalian menyepakati dan juga berhubungan dengan pelapak tersebut, nanti kalian akan diminta untuk memperlihatkan QR code-nya. Jadi QR code di sini berguna untuk melihat akun Anda yang akan ditransfer saldonya. Jika ingin mencairkan saldo, kalian bisa ketukar saldo, lalu pilih nominal yang akan ditukarkan, nama bank dan rekening kalian. Setelah itu selesai. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kalian melakukan jual beli barang di aplikasi ini. Nah, kembali ke awal, apa sih sebenarnya untungnya untuk kalian dan juga lingkungan kalian? Jadi, kalian bisa mendapatkan uang dari aplikasi ini yang berasal dari sampah-sampah yang berada di lingkungan kalian. Jadi, kalian bisa menyelamatkan lingkungan kalian, memperindah lingkungan kalian, dan juga kalian akan mendapatkan uang dari aplikasi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari aplikasi ini, yaitu untuk latar belakangnya. Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada hukum mengenai sampah ini, namun penegakannya masih jauh dari kata cukup. Dan karena sampah yang terus-menerus semakin meningkat, terutama sampah plastik, dan pengolahannya yang masih belum maksimal, sehingga aplikasi ini diciptakan untuk membantu pengolahan sampah dari mulai pengepulان sampai dengan penjualan. Adapun tujuan dari aplikasi ini yaitu membantu proses pendaur ulangan sampah untuk dijual belikan ke pengepul dan memberi informasi terkait sampah. Adapun manfaat dari aplikasi ini, yang pertama, menambah pendapatan, yang kedua, mempertemukan pelapak dan penjual, yang ketiga, menghemat lahan tempat pembuangan akhir, yang keempat, ada lingkungan menjadi bersih dan nyaman, yang kelima, bumi akan bahagia. Adapun tantangan yang dihadapi aplikasi ini, yang pertama, dalam mengedukasi masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama, dan yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap sampah. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu belum banyaknya peminat terhadap aplikasi recycle plastik ini, dan untuk sasaran yang dituju yaitu mahasiswa yang sudah teredukasi, pengepul sampah, dan masyarakat yang sudah teredukasi tentang internet. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini sangat bagus karena menjadi solutif dari pengelolaan sampah dan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya merecycle sampah, serta tantangan yang harus dihadapi yaitu bagaimana mengedukasi khalayak luas agar dapat menggunakan aplikasi ini. Terima kasih.